Pernahkah Anda berpikir bahwa takdir bisa berbalik 180 derajat dalam sekejap? Bahwa orang yang hari ini kita pandang sebelah mata, mungkin adalah orang yang akan memegang kunci masa depan kita esok hari? Inilah kisah tentang bagaimana sebutir debu di tengah kilauan permata, justru menjadi berlian yang paling bersinar pada akhirnya. Selamat datang di Ken Arok Productions, channel yang akan membawa Anda menyelami kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan pelajaran. Sebelum kita mulai, kami ingin tahu, sahabat Ken Arok Productions sedang menyaksikan dari kota mana saja? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan mempererat persaudaraan kita. Dan satu lagi, kami percaya bahwa setiap doa yang baik pantas untuk didengar. Maka dari itu, tuliskan juga doa dan harapan terbaik Anda di kolom komentar. Karena di sini, doa Anda tidak akan sendirian. Ribuan pasang mata akan membacanya, dan ribuan hati mungkin akan ikut mengaminkannya. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa yang diaminkan oleh banyak orang akan lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang luar biasa ini. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita. Di jantung kota Jakarta yang tak pernah tidur, di tengah deretan gedung pencakar langit yang angkuh, berdirilah sebuah showroom mobil mewah. Lantai marmernya berkilauan memantulkan cahaya lampu kristal yang megah, dan udara di dalamnya dipenuhi aroma khas mobil baru yang harganya bisa membeli sebuah rumah di pinggiran kota. Ini adalah dunia yang dibangun di atas citra, status, dan penampilan. Namun, di tengah semua kemewahan itu, hadirlah sesosok pemuda bernama Arya Sanjaya. Jauh sebelum matahari menampakkan sinarnya, saat Jakarta masih terlelap dalam selimut embun paginya, Arya sudah tiba di showroom. Dengan seragam OB yang sederhana namun selalu rapi, ia memulai ritual hariannya. Sapu di tangannya menari dengan lincah, membersihkan setiap sudut dari debu yang tak terlihat. Kain pelnya mengembalikan kilau lantai marmer yang semalam sempat meredup. Baginya, setiap tetes keringat yang jatuh adalah wujud rasa syukur, karena masih diberi kesempatan untuk bekerja. Arya adalah seorang pemuda lulusan SMA dari Wonosari. Ia datang ke Jakarta dengan satu mimpi sederhana, membahagiakan keluarganya. Di balik seragamnya, tersimpan sebuah tanggung jawab yang besar. Separuh lebih gajinya yang tak seberapa itu, selalu ia sisihkan untuk dikirimkan ke kampung halaman, untuk biaya pengobatan sang ibunda yang sering sakit-sakitan, dan untuk memastikan adiknya bisa terus bersekolah hingga menjadi sarjana. Di showroom itu, Arya adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Para sales dengan setelan mahal dan jam tangan berkilau hanya akan melewatinya tanpa menoleh. Seringkali, matanya yang jeli menangkap kebingungan kecil di wajah pelanggan, dan dengan tulus ia akan memberikan sedikit bantuan, membukakan pintu, atau sekadar memberikan senyuman hangat. Namun, senyum terima kasih itu tak pernah sampai kepadanya. Semua pujian selalu mendarat di telinga para sales yang berdasi. Arya tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan cerita yang tak pernah terucap. Ia menerima takdirnya sebagai bayangan di tengah panggung gemerlap itu. Dia belum tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah panggung besar untuknya. Panggung di mana semua orang yang pernah meremehkannya akan terdiam dan melihat siapa Arya Sanjaya yang sebenarnya. Dan babak pertama dari drama itu akan segera dimulai dengan kedatangan sang pewaris tahta showroom itu sendiri. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Arya baru saja menyelesaikan sentuhan terakhirnya. Lantai showroom tampak seperti cermin raksasa, memantulkan setiap mobil mewah yang berdiri gagah di atasnya. Suasana masih tenang, hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh satu suara yang khas, ketukan sepatu hak tinggi yang tajam dan berirama di atas lantai marmer. Semua kepala sontak menoleh ke arah pintu masuk utama. Para staf yang tadinya saling bercengkrama, seketika memasang sikap siaga. Pintu kaca otomatis bergeser tanpa suara, dan masuklah sesosok wanita yang menjadi pusat dari segala kekuasaan di tempat itu. Dialah Nesha Dirgantara. Dengan blazer mahal yang dijahit sempurna membungkus tubuhnya dan rambut yang tertata rapi tanpa celah, ia melangkah masuk dengan aura dingin yang seolah bisa membekukan seisi ruangan. Tatapan matanya lurus ke depan, tajam seperti elang, seolah memindai setiap detail dan mencari kesalahan sekecil apapun. Langkah Nesha terhenti sejenak.
Pandangannya jatuh tepat pada Arya yang sedang memegang kain pel di sudut ruangan. Untuk sepersekian detik, dunia seolah berhenti berputar. Arya sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Namun, yang ia dapatkan bukanlah sebuah sapaan, bahkan bukan sebuah anggukan. Nesha hanya menatapnya, bukan sebagai Arya Sanjaya, melainkan sebagai objek, sebagai bagian dari inventaris showroom yang harus berfungsi sempurna. Pastikan sudut sana tidak ada bekas air, ucapnya datar. Suaranya jernih namun tanpa kehangatan sedikit pun. Hanya itu, tanpa kata, tolong, atau, terima kasih. Nesha tidak menunggu jawaban. Ia langsung membalikkan badan dan melanjutkan langkahnya menuju ruangannya di lantai 2, meninggalkan Arya yang masih terpaku di tempatnya. Gema suara sepatunya perlahan menghilang, namun hawa dingin dari kehadirannya masih tertinggal di udara. Arya mengangkat kepalanya perlahan, dan sebuah senyum tipis yang syarat akan kepahitan terukir di bibirnya. Ia sudah terbiasa. Baginya, wanita itu seperti bintang di langit malam. Indah, berkilau, namun begitu jauh dan tak akan pernah bisa ia sentuh. Inilah Nesha Dirgantara, sang pewaris tunggal, seorang ratu es yang memerintah di istana kacanya. Dan bagi Arya, dia adalah pengingat yang paling nyata tentang di mana posisinya berada. Di dasar piramida, tempat di mana kerja keras seringkali tak memiliki nama apalagi suara. Dan Arya belum menyadari bahwa sang ratu es baru saja akan mendatangkan badai baru ke dalam dunianya yang tenang. Beberapa hari berlalu sejak kehadiran Nesha yang membekukan. Para karyawan bekerja dengan ketegangan yang lebih tinggi, selalu waspada terhadap tatapan tajam sang direktur utama. Di tengah atmosfer yang kaku itu, Nesha tiba-tiba mengumpulkan seluruh tim penjualan dan pemasaran di lobi utama. Arya, yang sedang bertugas di dekat situ, bisa merasakan ada sesuatu yang penting akan terjadi. Selamat pagi, sapa Nesha dengan nada datarnya yang khas. Mulai hari ini, untuk meningkatkan performa penjualan kita, saya telah menunjuk seorang kepala baru untuk divisi marketing. Tepat saat itu, pintu utama kembali bergeser terbuka. Namun kali ini, yang masuk bukanlah aura dingin yang menusuk, melainkan gelombang arogansi yang terasa pekat. Seorang pria dengan setelan bermerek yang sedikit mencolok, sepatu kulit yang berkilau tajam, dan senyum sinis yang seolah meremehkan seisi dunia, melangkah masuk. Dialah Kenzo Aditama. Ia menyalami Nesha dengan sebuah jabat tangan yang terlalu erat, sebuah pertunjukan dominasi yang kentara. Perkenalkan, ini Kenzo Aditama, lanjut Nesha. Pengalamannya di perusahaan otomotif luar negeri akan membawa angin segar untuk kita semua. Kenzo membiarkan pandangannya menyapu ke seluruh ruangan, menilai setiap orang dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti saat melihat Arya yang berdiri diam di sudut. Saat itulah, seolah disengaja, Kenzo menyenggol cangkir kopi di tangannya, menumpahkan sedikit cairan panas itu ke sepatunya yang mahal. Sial, desisnya, lebih terdengar kesal daripada terkejut. Tanpa menoleh pada siapapun secara spesifik, ia menjentikan jarinya ke arah Arya. Sebuah gestur yang biasa orang gunakan untuk memanggil pelayan atau bawahannya. Hei, kamu. Sini, panggilnya dengan dagu terangkat. Lab ini. Sekarang. Seluruh mata tertuju pada Arya. Udara terasa berat dan canggung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan hati yang lapang, Arya mengambil lab bersih dari sakunya, berjongkok, dan dengan telaten membersihkan noda kopi dari sepatu Kenzo. Saat itu, ia bisa mendengar Kenzo terkekeh pelan dan berkata pada salah seorang sales di sebelahnya, cukup keras agar Arya bisa mendengarnya. Lihat, setiap orang harus tahu posisinya masing-masing. Barulah sistem bisa berjalan dengan baik. Setelah sepatunya bersih, Kenzo melenggang pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Seolah Arya hanyalah bagian dari perabotan. Arya bangkit perlahan, meremas lab di tangannya. Jika Nesha adalah gunung es yang dingin dan tak peduli, maka Kenzo adalah bara api yang angkuh, yang dengan sengaja ingin membakar dan merendahkan siapapun yang ia anggap lebih lemah. Bagi Arya, langit di dunianya yang tadinya hanya abu-abu, kini mulai diwarnai oleh noda hitam kesombongan. Dan ia tahu, ini barulah permulaannya. Minggu-minggu berlalu di bawah kepemimpinan Kenzo yang arogan. Ia mengubah showroom menjadi panggung pribadinya, tempat ia memamerkan kekuasaan dengan merendahkan karyawan lain, terutama Arya.
Suatu siang yang terik dan sibuk, saat para sales berlomba-lomba melayani pelanggan berpenampilan necis, pintu kaca otomatis itu kembali bergeser. Namun kali ini, yang masuk bukanlah sosok glamor atau berkuasa. Sesosok pria tua dengan kemeja yang warnanya sudah sedikit pudar, celana bahan yang tampak lusuh, dan hanya beralaskan sandal jepit, melangkah masuk dengan ragu. Wajahnya memancarkan kelelahan, namun dari sorot matanya yang jernih, terpancar seberkas kearifan. Para sales yang melihatnya sontak membuang muka, seolah pria tua itu adalah noda yang mengotori pemandangan mewah di hadapan mereka. Kenzo, yang sedang berdiri di tengah ruangan, melihat kedatangan pria itu dan tertawa sinis. Ia berbisik cukup keras kepada rekannya, "Lihat itu. Sejak kapan tempat ini membuka cabang panti sosial? Satpam di mana?" ejeknya, diikuti tawa kecil dari beberapa karyawan yang ingin mencari muka. Pria tua itu tampak sedikit kebingungan, diacuhkan di tengah keramaian. Ia hanya berdiri mematung, menatap mobil-mobil berkilau dengan tatapan kagum. Saat itulah, Arya, yang sedang membawa nampan berisi gelas-gelas kotor, melihat pemandangan itu. Hatinya terenyuh. Ia letakkan nampannya, lalu berjalan menghampiri pria tua itu dengan senyum yang tulus. "Selamat siang, Bapak," sapa Arya dengan suara yang ramah dan penuh hormat. "Ada yang bisa saya bantu?" "Silakan, Pak, jangan sungkan untuk melihat-lihat." Pria tua itu tampak sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum lega. "Anak muda, saya hanya ingin melihat-lihat saja. Belum tentu mampu beli," jawabnya jujur. Arya tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Melihat-lihat kan tidak bayar," balasnya. "Bapak mau minum? Biar saya ambilkan air putih dingin." Arya pun bergegas mengambilkan segelas air. Ia kemudian menemani pria tua itu berjalan-jalan, dengan sabar menjelaskan fitur-fitur mobil yang ia ketahui dari seringnya mendengar para sales presentasi. Ia tidak mencoba menjual. Ia hanya berbagi cerita, memperlakukan pria tua itu selayaknya seorang tamu terhormat. Pria tua itu tidak banyak bicara, ia lebih banyak mengamati Arya. Mengamati cara bicaranya yang sopan, ketulusan di matanya, dan rasa hormatnya yang tidak dibuat-buat. Setelah beberapa saat, pria tua itu berpamitan. Ia menepuk pundak Arya dengan lembut. "Terima kasih banyak ya, Nak. Kamu anak yang baik," ucapnya sebelum melangkah keluar dari showroom. Arya hanya tersenyum, merasa senang bisa melakukan satu kebaikan kecil hari itu. Arya tidak tahu bahwa pria tua itu adalah Bapak Wijaya Dirgantara, sang pemilik utama seluruh perusahaan. Ia tidak tahu bahwa segelas air dan beberapa kalimat tulus yang ia berikan hari itu adalah sebuah ujian yang baru saja ia lewati dengan nilai sempurna. Ia baru saja menanam sebutir benih kebaikan di ladang yang paling subur, dan panen raya akan segera tiba dengan cara yang paling tidak terduga. Langit tidak selamanya cerah. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan pria tua bijaksana itu, Arya mulai merasa tubuhnya tidak seperti biasa. Awalnya hanya pusing ringan yang ia abaikan, lalu sendi-sendinya mulai terasa ngilu, dan hawa dingin seolah terus merayap di bawah kulitnya, tak peduli sepanas apapun cuaca Jakarta. Namun, bayangan wajah sang ibu dan senyum adiknya di kampung halaman memberinya kekuatan untuk terus berdiri tegak. Ia paksakan tubuhnya untuk bekerja, menyapu dan mengepel dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Puncaknya tiba di suatu pagi buta. Saat alarm berbunyi nyaring, Arya mencoba bangkit dari kasur tipisnya, namun dunia di sekelilingnya berputar hebat. Kepalanya serasa ditusuk ribuan jarum, dan selimut yang ia pakai tak mampu menghalau rasa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Ia demam tinggi. Dengan tubuh gemetar, ia sadar, hari ini ia benar-benar tak sanggup untuk bekerja. Sebagai karyawan yang bertanggung jawab, ia tak ingin mangkir begitu saja. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia meminta tolong pada ibu kosnya untuk mengetikkan dan mengirimkan pesan berisi surat izin sakit kepada bagian HRD. Ia menjelaskan kondisinya dengan jujur, berharap perusahaan akan memberinya pengertian. Namun, yang ia dapatkan bukanlah balasan dari HRD. Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Di layar tertera sebuah nama yang membuatnya seketika merasa lebih dingin, Nesha Dirgantara. Dengan tangan gemetar, Arya menjawab panggilan itu. "Halo, Bu." Sapanya lirih. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan tentang kondisinya.
Yang terdengar dari seberang hanyalah suara dingin yang menusuk. Saya sudah terima laporanmu, ujar Nesha. Saya tidak peduli apa alasanmu. Di perusahaan ini, kami butuh orang yang siap bekerja, bukan orang yang penyakitan. Arya terdiam, lidahnya keluh. Setiap kata dari Nesha terasa seperti bilah pisau yang mengiris hatinya. Kalau kamu tidak bisa masuk hari ini, lanjut Nesha dengan nada yang lebih tajam, tidak usah masuk untuk selamanya. Anggap saja pembicaraan ini sebagai perintah untukmu mengundurkan diri. Klik. Panggilan diputus secara sepihak. Arya termangu menatap layar ponselnya. Hening. Hanya suara detak jam dinding di kamar kosnya yang sempit yang terdengar. Ia telah memberikan seluruh tenaganya, seluruh ketulusannya, namun kini ia dibuang begitu saja, hanya karena satu hari ia jatuh sakit. Air mata yang sedari tadi ia tahan, akhirnya luruh juga, membasahi bantalnya yang usang. Ia merasa dunianya runtuh. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia kembali meminta tolong pada ibu kosnya untuk mengetikkan satu pesan terakhir, surat pengunduran dirinya. Ia tidak tahu, saat satu pintu ditutup dengan begitu kejam di hadapannya, takdir sebenarnya sedang bekerja di belakang layar untuk membukakan sebuah gerbang emas yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpinya. Sementara Arya terbaring di kamar kosnya dengan hati yang hancur, di puncak gedung tertinggi di Jakarta, sebuah drama lain sedang dimulai. Nesha dipanggil ke ruangan paling utama di perusahaan, sebuah ruangan yang jarang ia masuki, ruang kerja komisaris utama, sekaligus ayahnya, Bapak Wijaya Dirgantara. Ia melangkah masuk dengan keyakinan diri yang biasa, mengira ini hanyalah rapat bisnis rutin. Bapak Wijaya duduk di kursinya, membelakangi Nesha, menatap pemandangan kota dari balik jendela raksasa. Tanpa berbalik, ia bertanya dengan suara tenang namun berwibawa, "Nesha, bagaimana kabar showroom?" "Semua berjalan lancar, Ayah," jawab Nesha, "profit stabil. Saya juga baru saja melakukan efisiensi, memberhentikan satu staf operasional yang tidak produktif karena sering sakit." Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada bangga, seolah itu adalah sebuah pencapaian. Bapak Wijaya berbalik perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kekecewaan yang mendalam. "Efisiensi, katamu?" tanyanya pelan. "Ayah beberapa hari yang lalu berkunjung ke sana." Nesha mengerutkan kening. "Ayah ke showroom? Kapan? Kenapa tidak memberitahu Nesha?" "Karena ayah tidak datang sebagai Wijaya Dirgantara," sahut ayahnya, menatap lurus ke mata putrinya. "Ayah datang sebagai seorang pria tua renta, dengan kemeja lusuh dan beralaskan sandal jepit." Seketika, dunia Nesha seolah berhenti berputar. Wajahnya memucat. Ia teringat cerita para sales yang menertawakan seorang kakek tua yang masuk ke showroom. Ia teringat Kenzo yang mengejek pria itu. "Ayah melihat semuanya, Nesha," lanjut Bapak Wijaya, suaranya mulai menajam. "Ayah melihat bagaimana tim penjualanmu yang hebat itu membuang muka. Ayah mendengar bagaimana kepala marketing barumu yang angkuh itu menghina ayah. Di tengah semua kesombongan dan kepalsuan itu, hanya ada satu orang yang tulus di seluruh ruangan itu. Seorang office boy yang datang menawarkan ayah segelas air dan senyuman yang tulus." Nesha tak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. "Dan ayah baru dapat laporan pagi ini," kata Bapak Wijaya, kali ini suaranya terdengar seperti dentuman palu godam. "Anak muda berhati mulia itulah, yang baru saja kamu pecat tanpa belas kasihan, hanya karena tubuhnya menyerah setelah bekerja begitu keras." Bapak Wijaya berdiri, menatap putrinya dengan tatapan yang tak pernah Nesha lihat sebelumnya. "Kamu telah membuang satu-satunya berlian di antara tumpukan kaca, Nesha. Kamu menilai orang dari pakaiannya, bukan dari hatinya." Ayah sangat kecewa. Palu kebenaran baru saja menghantam kesombongan Nesha, hingga hancur berkeping-keping. Bayangan wajah Arya yang selalu menunduk hormat, kini terasa seperti sebuah tamparan keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sang Ratu Es merasa dunianya meleleh, menyisakan genangan penyesalan yang teramat dalam. Nesha kembali ke ruangannya, namun bukan lagi sebagai sosok yang sama. Aura dinginnya kini bercampur dengan badai amarah dan penyesalan. Kata-kata ayahnya masih terngiang, membakar rasa percayanya pada orang-orang yang ia pilih. Tatapannya kini tertuju pada satu nama, Kenzo Aditama, sang pakar pemasaran yang ia bangga-banggakan,
pria yang telah menghina ayahnya dan menjadi biang keladi dari atmosfer beracun di showroom. Tanpa membuang waktu, dengan tangan yang sedikit gemetar namun tatapan yang setajam silet, Nesha membuka laptopnya. Ia tidak lagi mempercayai laporan yang disajikan di atas kertas. Ia menyelam langsung ke dalam data mentah, ke dalam setiap angka dan catatan keuangan dari divisi pemasaran selama Kenzo menjabat. Dan apa yang ia temukan, membuatnya muak. Tidak butuh waktu lama. Kenzo, dalam keangkuhannya, ternyata tidak rapi dalam menutupi jejaknya. Nesha menemukan puluhan kejanggalan, bonus fiktif untuk tim yang tidak ada, pengeluaran palsu untuk kampanye promosi yang tidak pernah berjalan, hingga penggelembungan biaya iklan yang angkanya tidak masuk akal. Semua jejak digital itu mengarah pada satu kesimpulan. Kenzo bukan hanya sombong, ia adalah seorang penipu. Dengan bukti tak terbantahkan di tangannya, Nesha memanggil Kenzo ke ruangannya. Pria itu masuk dengan senyum angkuh andalannya, mengira akan mendapat pujian atau bonus atas kinerjanya. "Ada apa, Bu Nesha? Ada kabar baik?" tanyanya pongah. Nesha tidak menjawab. Ia hanya memutar layar laptopnya menghadap Kenzo, menampilkan semua bukti penggelapan dana yang ia lakukan. Seketika, senyum di wajah Kenzo luntur. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, untuk mencari alasan. "Saya tidak butuh penjelasanmu," potong Nesha dengan suara sedingin es. "Saya hanya butuh kamu keluar dari gedung ini. Sekarang juga. Satpam akan mengantarmu ke mejamu, kamu punya waktu 5 menit untuk mengambil barang pribadimu. Setelah itu, jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi." Kenzo diusir dari showroom dengan cara yang paling memalukan. Namun, bagi Nesha, itu belum cukup. Mengusir penipu adalah satu hal, tapi menebus kesalahannya pada orang yang tulus adalah hal lain. Amarah di hatinya kini mereda, berganti dengan rasa urgensi yang luar biasa untuk menemukan Arya. Ia bergegas turun ke bagian HRD, menghampiri meja seorang staf senior yang paling ia percaya, "Bu Sari." "Bu Sari," ucap Nesha dengan nada yang lebih lembut, nada yang belum pernah didengar Bu Sari sebelumnya. "Tolong, saya butuh alamat kos dari karyawan bernama Arya Sanjaya." Di tangannya kini tergenggam selembar kertas berisi alamat sederhana di sudut kota Jakarta. Kertas itu terasa lebih berat dari tumpukan laporan keuangan manapun. Itu adalah alamat penebusan dosanya, sebuah langkah pertama untuk memperbaiki kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Dengan alamat di tangan, Nesha mengendarai mobil mewahnya sendirian, menembus kepadatan Jakarta menuju sebuah dunia yang terasa begitu asing baginya. Mobilnya yang lebar dan mengkilap tanpa kontras saat memasuki ganggang sempit, menjadi tontonan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Untuk pertama kalinya, sang direktur utama yang selalu berada di menara gadingnya, merasa kecil dan canggung di tengah realita kehidupan kota yang sesungguhnya. Ia akhirnya menemukan sebuah rumah kos sederhana. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia melangkah turun. Saat mendekati pintu kamar yang ditunjukkan oleh seorang penghuni, sebuah suara menghentikan langkahnya. Bukan suara televisi atau musik, melainkan lantunan merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang terdengar begitu syahdu dan menenangkan. Suara itu berasal dari kamar Arya. Hati Nesha semakin teriris. Di tengah kesulitan dan setelah diperlakukan tidak adil, pemuda itu mencari ketenangan pada Tuhannya. Nesha menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu kayu itu dengan ragu. 3 kali. Suara mengaji itu berhenti, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Di sanalah Arya berdiri, wajahnya yang masih pucat pasi menunjukkan keterkejutan yang luar biasa melihat siapa yang datang. Melihat kondisi Arya dan kesederhanaan kamarnya yang hanya berisi kasur lantai dan sebuah lemari kecil, semua kata-kata formal dan agung yang telah Nesha siapkan di mobil mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang meluap. "Arya," ucapnya lirih, nyaris berbisik. Saya kesini untuk meminta maaf." Arya hanya menatapnya, bingung harus bereaksi seperti apa. "Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar," lanjut Nesha, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya telah menilaimu dengan tidak adil. Saya buta oleh jabatan dan laporan, dan saya sangat menyesal atas perlakuan saya." Nesha menceritakan semuanya, tentang kunjungan ayahnya, tentang penipuan Kenzo, tentang bagaimana kebaikan kecil Arya telah membuka mata hatinya yang tertutup.
Arya mendengarkan dalam diam. Setelah Nesha selesai, Arya tersenyum tipis. Saya sudah memaafkan ibu, katanya lembut. Hati Nesha terasa sedikit lega, namun ia tahu permintaan maaf saja tidak cukup. Karena itu, saya ingin kamu kembali bekerja, Arya. Tapi bukan sebagai OB. Nesha menatap lurus ke mata Arya. Posisi kepala marketing sekarang kosong. Tapi saya tidak akan menaruh orang marketing di sana. Saya butuh kepala operasional yang mengerti denyut nadi showroom ini dari dasarnya. Saya butuh orang yang jujur, tulus, dan punya integritas. Saya butuh kamu, Arya. Tawaran itu bagai petir di siang bolong bagi Arya. Namun, ia tidak langsung melompat gembira. Ia menatap Nesha dengan tenang. Terima kasih atas kepercayaan ibu. Tapi untuk saat ini, izinkan saya fokus memulihkan diri dulu, Bu. Tubuh dan hati saya masih perlu waktu. Nesha mengangguk mengerti. Ia sadar, luka yang ia goreskan tidak bisa sembuh dalam sekejap. Saat ia melangkah pergi dari gang sempit itu, Nesha merasa telah meninggalkan sebagian besar arogansinya di sana. Dan Arya, di dalam kamar sederhananya, kini memegang sebuah pilihan yang akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Seminggu berlalu. Setelah memastikan tubuhnya benar-benar pulih dan hatinya siap, Arya menepati janjinya. Pagi itu, ia kembali melangkah melewati pintu kaca otomatis showroom, namun dengan takdir yang telah sepenuhnya berubah. Ia tidak lagi mengenakan seragam OB. Sebagai gantinya, ia memakai kemeja bersih lengan panjang yang disetrika rapi dan celana bahan, sebuah penampilan sederhana namun memancarkan martabat yang baru. Kehadirannya sontak menjadi pusat perhatian. Para sales yang dulu tak pernah meliriknya, kini menatap dengan mulut sedikit terbuka. Bisik-bisik langsung terdengar di setiap sudut, menyebarkan desas-desus dan spekulasi. Pagi itu juga, Nesha mengumpulkan seluruh staf. Berdiri di samping Arya, Nesha berbicara dengan suara yang tegas dan jelas. Selamat pagi semua. Saya ingin memperkenalkan kepala operasional kita yang baru, Bapak Arya Sanjaya, ucapnya, sengaja memberi penekanan pada panggilan, Bapak, untuk menegaskan status Arya. Beliau akan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh sistem pelayanan dan operasional kita berjalan dengan integritas dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Awalnya, banyak yang meragukan. Namun, Arya tidak membiarkan keraguan itu menghentikannya. Ia tidak menjadi sombong atau berusaha membalas dendam. Ia memulai kepemimpinannya dengan cara yang sama seperti ia bekerja dulu, dengan ketulusan. Ia tidak banyak memerintah dari balik meja. Sebaliknya, ia turun langsung, berbicara dengan para mekanik, satpam, dan tentu saja rekan-rekan OB-nya, menanyakan apa kesulitan mereka dan apa yang bisa diperbaiki. Ia merapikan sistem antrian servis, memastikan setiap tamu yang datang langsung disambut dengan ramah, dan membuat perubahan-perubahan kecil namun berdampak besar yang selama ini luput dari perhatian manajemen. Perlahan tapi pasti, showroom itu mulai terasa berbeda. Lebih hangat, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Arya membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ijazah tinggi atau setelan mahal, tapi dari hati yang mau melayani. Namun, di tengah semua perubahan positif itu, ada satu hal yang masih terasa kaku. Hubungannya dengan Nesha. Setiap kali mereka berpapasan atau rapat berdua, ada sebuah tembok tak kasat mata yang berdiri kokoh di antara mereka. Nesha, yang terus-menerus dihantui rasa bersalah, seringkali mencoba memulai percakapan ringan, namun terasa canggung. Sementara Arya, meskipun selalu bersikap sopan dan profesional, menjaga jarak emosionalnya. Ia telah memaafkan, namun hatinya belum sepenuhnya bisa melupakan luka dari penghinaan yang pernah ia terima. Saat ia berhasil merapikan sistem kerja di showroom, ia dan Nesha justru belum mampu merapikan puing-puing canggung di antara hati mereka. Dan di tengah ketidaknyamanan itu, sebuah ujian baru dalam wujud orang ketiga akan segera datang untuk menguji fondasi hubungan mereka yang rapuh. Seiring berjalannya waktu, tembok canggung antara Arya dan Nesha mulai sedikit terkikis, berganti menjadi sebuah ritme kerja yang profesional dan saling menghormati. Namun, tepat saat secercah kehangatan mulai muncul, datanglah badai baru. Namanya Reihan Susanto, seorang investor muda, tampan, dan karismatik yang berasal dari lingkaran sosial yang sama dengan keluarga Dirgantara. Reihan mulai sering datang ke showroom,
Bukan untuk urusan bisnis yang mendesak, tapi lebih sering untuk makan siang atau sekadar mengobrol dengan Nesha. Arya seringkali melihat mereka dari kejauhan, tertawa lepas membahas hal-hal yang tak ia mengerti. Di samping Raihan, Nesha tampak berbeda. Ia lebih santai, lebih ceria, seolah kembali ke habitat aslinya. Dan setiap kali melihat pemandangan itu, sebuah perasaan aneh menyusup ke dalam hati Arya. Perasaan tidak pantas. Setinggi apapun jabatannya kini, ia tetaplah seorang lulusan SMA dari desa. Sementara Raihan adalah cerminan dari dunia di mana Nesha seharusnya berada. Kecanggungan itu memuncak saat sebuah insiden terjadi. Menjelang rapat penting dengan investor lain, sebuah laporan keuangan vital yang menjadi tanggung jawab Arya untuk disiapkan, tiba-tiba hilang dari sistem server. Kepanikan melanda seisi ruangan. Di tengah situasi genting itu, Raihan angkat bicara dengan nada tenang namun menyudutkan. Mungkin sistemnya terlalu rumit, katanya sambil melirik sekilas ke arah Arya. Kita harus maklum, tidak semua orang punya latar belakang yang sama dalam mengelola data digital sepenting ini. Lalu, ia melontarkan pukulan terakhirnya dengan senyum sinis. Lagi pula, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan seorang mantan cleaning service jika ia sedikit kewalahan, bukan? Seketika, ruangan menjadi hening. Hinaan itu, yang dibungkus seolah sebagai pemakluman, terasa 1000 kali lebih tajam bagi Arya. Jabatannya sebagai kepala operasional terasa seperti kostum pinjaman yang dilucuti paksa di depan semua orang, memperlihatkan kembali sosok OB-nya yang dulu. Nesha tampak terkejut dan ingin membela. Namun Raihan dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Luka itu semakin dalam saat beberapa hari kemudian, seluruh manajer diundang ke pesta ulang tahun Nesha yang diadakan di sebuah hotel mewah. Hanya ada satu kepala bagian yang namanya terlupakan dari daftar undangan, Arya Sanjaya. Dinding tak kasat mata antara dirinya dan Nesha kini terasa lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Arya kembali merasa sendirian, kembali menjadi sosok yang tak terlihat di tengah gemerlap dunia mereka. Hinaan dari Raihan dan undangan pesta yang tak pernah sampai, menjadi goresan luka yang dalam bagi Arya. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala operasional dengan profesional, namun semangat di matanya perlahan meredup. Jabatan tinggi dan gaji yang lebih baik terasa hampa, seperti pakaian mewah yang dipinjamkan pada orang yang salah. Setiap pagi, saat ia mengenakan kemejanya, ia merasa seperti sedang memakai topeng untuk sebuah pertunjukan yang tidak ingin ia mainkan. Di tengah malam-malam yang sepi di kamar kosnya, saat kebisingan Jakarta mereda, pikiran Arya seringkali melayang jauh. Bukan ke strategi penjualan atau efisiensi operasional, melainkan ke sebuah mimpi lama yang pernah ia kubur dalam-dalam, membuka sebuah warung makan sederhana. Ia bisa membayangkan dengan jelas aromanya, wangi bumbu dari resep turun-temurun ibunya, suara sendok dan garpu yang beradu, dan tawa renyah para pelanggan yang menikmati hidangannya. Sebuah tempat kecil yang hangat, di mana ketulusan dalam memasak menjadi nilai tertinggi, bukan penampilan atau status sosial. Merasa semakin sesak dengan bebannya, Arya akhirnya melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia menelepon Clara, sahabatnya sejak di bangku SMA, satu-satunya orang yang mengenalnya luar dalam, jauh sebelum ia mengenal gemerlap dan kejamnya ibu kota. Aku capek, Ra, ucap Arya, suaranya terdengar parau di telepon. Capek pakai topeng setiap hari. Di sini, aku merasa bukan jadi diriku sendiri. Arya menumpahkan segalanya. Tentang jabatannya yang terasa seperti sangkar emas, tentang tatapan merendahkan dari orang seperti Raihan, dan tentang rasa sepinya di tengah keramaian. Clara di seberang sana, mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Arya selesai, Clara tidak memberikan nasihat klise untuk bertahan. Sebaliknya, ia berkata dengan lembut, Arya, aku ingat mimpimu dulu. Kamu pernah bilang, kamu mau punya warung makan sendiri, kan? Tempat orang bisa makan enak tanpa harus merasa minder. Itu kan cuma mimpi anak SMA, Ra, sahut Arya. Mimpi tidak punya tanggal kedaluarsa, ya, balas Clara bijak. Jabatan itu cuma status yang orang berikan. Tapi keahlianmu memasak, ketulusanmu saat melayani orang, itu anugerah yang datang dari dalam dirimu. Mungkin ini saatnya kamu berhenti mengejar pengakuan dari dunia mereka, dan mulai membangun duniamu sendiri. Percakapan malam itu seperti embun sejuk di tengah gurun.
Tidak menyelesaikan masalah Arya di showroom, tapi memberinya sebuah oase harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arya mulai memikirkan sebuah jalan pulang, bukan pulang ke kampung halaman, tapi pulang ke jati dirinya yang sesungguhnya. Benih mimpi lama itu, kini mulai bertunas kembali. Tentu saja, takdir akan mengambil alih kemudi dengan cara yang paling mengejutkan. Bagian 12, kecelakaan Arya dan Nesha menemukan pesan WhatsApp-nya. Musik latar berubah drastis menjadi tegang dan penuh firasat buruk. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Hujan rintik-rintik mulai membasahi jalanan Jakarta, membuat aspal berkilau di bawah lampu jalan. Sambil mengendarai motornya, pikirannya melayang, terjebak di antara gemerlap showroom yang dingin dan kehangatan warung makan impiannya. Percakapannya dengan Clara terus terngiang, memberinya harapan sekaligus kegelisahan. Ia begitu tenggelam dalam lamunannya, hingga perhatiannya pada jalanan di depannya sedikit berkurang. Dan dalam sekejap, takdir menunjukkan kuasanya. Dari arah berlawanan, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang, mencoba menyalip kendaraan di depannya tanpa perhitungan. Cahaya lampu yang menyilaukan, suara decitan ban yang memekakan telinga, benturan keras lalu semuanya menjadi gelap. Arya terbaring tak sadarkan diri di atas aspal yang dingin dan basah, sementara motornya ringsek tak jauh darinya. Di saat yang bersamaan, kembali di showroom yang sudah sepi, Nesha masih berkutat di depan mejanya. Ia membutuhkan sebuah data penting dari laporan operasional yang terakhir kali dikerjakan oleh Arya untuk rapat darurat keesokan paginya. Karena tak bisa menghubungi Arya, dengan sedikit ragu ia memutuskan untuk membuka laptop Arya yang kebetulan tertinggal di kantor. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini murni untuk urusan pekerjaan. Saat laptop itu menyala, Nesha langsung mencari folder pekerjaannya. Namun, sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di sudut layar. Nama pengirimnya, Clara. Dan pratinjau pesannya berbunyi, "Gimana, ya? Udah mantap mau kejar mimpi warung makanmu?" Hati Nesha tersentil. Didorong oleh sisa-sisa rasa bersalah dan rasa penasaran yang tak bisa ia bendung, tangannya bergerak sendiri mengklik notifikasi itu. Dan di sanalah, di layar laptop Arya, seluruh isi hati pemuda itu terpampang nyata. Nesha membaca semuanya. Keluh kesah Arya tentang lelahnya, memakai topeng, rasa sakitnya saat dihina oleh Raihan, dan kerinduannya yang begitu dalam akan sebuah kehidupan yang sederhana dan tulus. Setiap kata yang ia baca terasa seperti cambuk yang menghantam hatinya. Ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini adalah jeritan jiwa seorang manusia tulus yang merasa terasing dan lelah. Nesha akhirnya mengerti, promosi dan jabatan yang ia berikan bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah beban berat bagi Arya. Di tengah keheningan kantor yang mewah, air mata Nesha mulai menetes, membasahi keyboard di hadapannya. Ia baru saja melihat jiwa Arya yang sesungguhnya, jiwa yang telah ia dan dunianya sakiti begitu dalam. Dan tepat pada saat penyesalan itu mencapai puncaknya, telepon di mejanya berdering nyaring, siap membawa sebuah kabar yang akan menghancurkan dunianya lebih jauh lagi. Dengan tangan gemetar, Nesha mengangkat telepon. Suara di seberang adalah suara Bu Sari dari HRD, terdengar panik dan tercekat. "Bu Nesha, maaf mengganggu malam-malam." "Pak Arya, Bu." "Pak Arya kecelakaan. Polisi menemukan kartu identitas kantornya. Beliau sekarang ada di UGD Rumah Sakit Medika." Dunia Nesha seakan runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Pesan-pesan WhatsApp yang baru saja ia baca, jeritan hati Arya yang tak terdengar, kini berganti menjadi skenario terburuk yang nyata. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar kunci mobilnya, berlari keluar dari kantor tanpa memedulikan tas atau barang-barangnya yang lain. Arogansi dan citra dirinya sebagai direktur utama lenyap tak bersisa, berganti menjadi seorang wanita yang dilanda ketakutan luar biasa. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka. Ia menerobos jalanan Jakarta yang basah, air matanya bercampur dengan air hujan di kaca depan mobilnya. Pikirannya hanya dipenuhi satu doa yang terus ia rapalkan. "Jangan ambil dia, Tuhan. Kumohon, jangan ambil dia." Dalam kepanikannya, Nesha sadar, perasaannya pada Arya lebih dari sekadar rasa bersalah seorang atasan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang baru ia akui saat ia begitu takut kehilangannya. Tiba di rumah sakit, ia berlari menuju ruang UGD. Aroma antiseptik dan pemandangan orang-orang yang cemas menyambutnya.
Di sana, ia melihat Busari yang menunggunya dengan wajah pucat. Setelah berbicara dengan dokter, Nesha akhirnya diizinkan untuk melihat Arya. Di balik tirai hijau, ia melihat pemuda itu terbaring lemah. Wajahnya pucat, ada perban di kepalanya, dan beberapa luka lecet di lengannya. Melihat Arya yang biasanya begitu tegar kini tak berdaya, pertahanan Nesha hancur lebur. Ia mendekati ranjang itu, tangannya yang gemetar terulur untuk menggenggam tangan Arya yang terasa dingin. "Arya," bisiknya, suaranya pecah oleh isak tangis. Maafkan saya." Air matanya jatuh membasahi punggung tangan Arya. "Ini semua salah saya. Seharusnya saya melindungimu dari dunia yang kejam itu, bukan malah menambah bebanmu. Kamu adalah orang yang paling berharga di perusahaan. Arya, kamu berharga bagi saya." Di tengah isak tangisnya, ia merasakan sebuah gerakan kecil. Perlahan, mata Arya terbuka, sayu dan tanpa tenaga. Ia melihat wajah Nesha yang basah oleh air mata. Dengan sisa-sisa kekuatannya, sebuah senyum yang sangat tipis terukir di bibirnya yang pucat. "Ibu jangan menangis," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya hanya butuh istirahat." Nesha tidak melepaskan genggamannya. Air matanya kini bukan lagi air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan yang bercampur dengan benih perasaan yang baru. Ia tahu, mulai malam ini, pertarungannya bukan lagi tentang memperbaiki kesalahan, tapi tentang memperjuangkan kesempatan untuk bisa menjaga senyum tipis di wajah pemuda itu. Beberapa minggu berlalu. Berkat perawatan terbaik yang dipastikan oleh Nesha, kondisi Arya pulih dengan cepat. Selama masa pemulihan itu, Nesha tidak pernah absen. Ia datang hampir setiap hari, membawakan makanan, buku, dan yang terpenting, kehadirannya yang kini terasa begitu tulus dan hangat. Tembok es di antara mereka telah sepenuhnya mencair, berganti menjadi sebuah kepedulian yang canggung namun nyata. Setelah dinyatakan sembuh total, Arya datang ke showroom. Bukan untuk bekerja, tapi untuk sebuah tujuan akhir. Ia menemui Nesha di ruangannya. Atmosfer di antara mereka kini terasa berbeda. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, hanya ada dua orang yang telah melewati badai bersama. "Bu Nesha," sapa Arya dengan senyum yang tenang. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kebaikan dan perhatian Ibu selama ini." Nesha tersenyum lega. "Tentu saja, Arya. Aku senang kamu sudah sehat kembali. Mejamu sudah menunggumu." Arya menarik napas perlahan. "Kecelakaan itu, seperti sebuah alarm yang membangunkan saya, Bu. Sebuah pengingat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup." Ia menatap Nesha dengan tatapan yang jernih. "Saya sadar, kebahagiaan saya bukan di sini. Bukan di gedung megah ini atau di jabatan yang mentereng. Kebahagiaan saya ada di tempat yang jauh lebih sederhana." Ia kemudian meletakkan sebuah amplop putih di atas meja Nesha. "Karena itu, dengan segala hormat, saya ingin mengajukan pengunduran diri saya. Saya sudah memutuskan, saya akan pulang ke kampung, Bu." Dada Nesha terasa sesak. Tepat saat ia merasa pintu hati mereka mulai terbuka, Arya justru memutuskan untuk pergi. "Jangan, Arya," pintanya dengan suara bergetar. "Tolong jangan pergi. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau tinggal? Gaji? Jabatan yang lebih tinggi? Apapun, Arya akan aku berikan." Untuk pertama kalinya, sang direktur utama yang angkuh itu memohon. Bukan demi perusahaan, tapi demi dirinya sendiri. Arya menggeleng pelan. "Ini bukan lagi tentang itu, Bu. Ini tentang saya. Hati saya sudah terlalu lelah. Saya butuh pulang ke tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri seutuhnya." Ia menatap Nesha dengan tulus. "Saya sudah memaafkan semuanya, Bu. Sungguh. Dan saya hanya berharap Ibu bisa bahagia." Dengan ucapan itu, Arya berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Nesha yang terpaku menatap amplop putih di atas mejanya. Pintu itu tertutup, meninggalkan Nesha seorang diri dalam keheningan yang memekakan. Ia memiliki semua kekuasaan, namun ia merasa begitu tak berdaya. Arya telah pergi. Tapi entah kenapa, di dasar hatinya, Nesha merasa ini bukanlah sebuah akhir, melainkan jeda sebelum babak yang paling menentukan. Sepeninggal Arya,
showroom yang megah itu terasa hampa dan dingin bagi Nesha. Semua target penjualan dan laporan laba rugi tak lagi mampu memberinya kepuasan. Pikirannya selalu kembali pada pemuda tulus itu, pada senyumnya yang tenang, dan pada kekosongan yang ia tinggalkan. Setelah beberapa hari berperang dengan egonya sendiri, Nesha akhirnya membuat sebuah keputusan yang paling tidak logis, namun paling jujur yang pernah ia buat. Ia datang kembali ke meja Bu Sari. "Bu," katanya dengan nada yang mantap. "Saya tahu ini melanggar privasi. Tapi saya butuh satu hal terakhir. Alamat lengkap Arya di Wonosari." Dengan secari kertas berisi alamat itu di tangannya, Nesha meninggalkan segalanya. Ia meninggalkan rapat penting, menonaktifkan ponsel bisnisnya, dan mengendarai mobilnya, memulai perjalanan ratusan kilometer keluar dari belantara beton Jakarta. Semakin jauh ia melaju, pemandangan gedung-gedung tinggi berganti menjadi hamparan sawah yang hijau dan perbukitan yang menenangkan. Perjalanan ini bukan lagi tentang menebus dosa, melainkan tentang menjemput takdir. Setelah berjam-jam perjalanan, ia akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang asri di Wonosari. Ia menemukan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang dipenuhi tanaman. Dan di sanalah ia melihatnya. Arya. Bukan lagi dengan kemeja atau seragam OB, melainkan dengan kaos oblong sederhana, sedang membantu ibunya menyirami tanaman. Ia tampak begitu damai, begitu lepas, begitu bahagia. Itulah Arya yang sesungguhnya. Arya yang melihat mobil Nesha berhenti di depan rumahnya, terpaku karena tidak percaya. "Bu Nesha?" sapanya, penuh keheranan. Nesha melangkah turun dari mobil, berjalan perlahan menghampiri Arya. "Semua gelar dan jabatan kini tak ada artinya. Aku kesini bukan sebagai direkturmu, Arya," ucap Nesha dengan suara bergetar menahan emosi. "Aku kesini karena aku sadar, semua kemewahan dan kesuksesan di Jakarta terasa tidak berarti tanpamu." Ia menatap lurus ke dalam mata Arya, menumpahkan seluruh isi hatinya. Aku mencintaimu, Arya." Arya terdiam membeku. Namun di dalam hatinya, ia pun merasakan hal yang sama. Sebuah perasaan tulus yang selama ini selalu ia coba tekan dan sangkal karena merasa tidak pantas. Kini, melihat wanita itu berdiri di hadapannya, meninggalkan segala kemewahannya, Arya tahu ia tak perlu lagi menahannya. Sebuah senyum lega dan bahagia akhirnya terkembang di wajah Arya. Cinta mereka akhirnya bersemi di tengah kesederhanaan. Tak lama kemudian, di depan rumah Ibu Arya, berdirilah sebuah warung makan kecil yang ramai. Warung Tulus Rasa. Arya menjadi koki utamanya, dan setiap akhir pekan, Nesha akan datang. Ia akan menanggalkan blazernya, mengenakan celemek, dan dengan senyum bahagia membantu Arya melayani para pelanggan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status, dan kebahagiaan terbesar seringkali ditemukan bukan di puncak gedung tertinggi, tapi di sebuah warung sederhana yang dibangun dengan pondasi ketulusan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada apa yang ia kenakan, tapi pada apa yang ada di dalam hatinya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Arya dan Nesha sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan pelajaran apa yang bisa kamu petik di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya, hanya di Ken Arok Productions.